Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Tarmiji Taher. Di video kali ini, kita mau sama-sama belajar tentang stimulus-stimulus pada area sensori. Jadi di video sebelumnya kita sudah mau menceritakan apa sih sensori itu. Dan di video ini, kita mau sama-sama belajar stimulus apa saja yang bisa membantu meningkatkan permasalahan pada sensori. Nah, sebelum kita membahas apa saja aktivitasnya, saya mau menjelaskan sedikit apa itu sensori. Sensori adalah suatu panca indera kita yang membantu untuk kita merespon pada stimulus di luar tubuh kita. Jadi sederhananya adalah sistem sistem syaraf yang membantu kita bagaimana merespon stimulus yang ada di sekitar. Jadi biasanya kalau di bahasa awam itu adalah sistem indera. Tapi biasanya kalau dikenal dalam dunia anak, kita membahasnya dalam kata sensori. Seperti itu. Oke. Yang pertama, sistem sensori taktil. Apa saja aktivitas yang membantu untuk meningkatkan stimulus sensori taktil? Ada banyak aktivitasnya. Salah satunya bisa dimulai dari berjalan di depan rumah tidak menggunakan sendal atau alas kaki. Jadi anak-anak menginjak rumput, berlarian di tempat yang teksturnya kasar, atau berlarian di tempat yang teksturnya mulai tidak nyaman. Jadi tidak menggunakan alas kaki. Kenapa itu penting? Jadi di telapak kaki dan di ujung tangan ini ada sistem syaraf yang sangat sensitif sekali untuk membantu di area perabaan kita. Jadi anak-anak bisa berjalan di rumput, melompat di tempat yang agak becek, atau di bagian batu-batu yang berkerikil. Seperti intinya daerah itu tidak tajam atau tidak berbahaya bagi anak-anak kita saat mereka melakukan aktivitas itu. Yang kedua, bisa juga bermain slime. Jadi ada kan slime bisa bermain slime, tapi perlu diperhatikan saat bermain slime, usahakan anak-anak sudah mengerti untuk tidak memasukkan benda-benda ke dalam mulut. Jadi kita bisa bermain slime, memindahkan slime dari satu tempat ke tempat lain, atau membuat slime, mengaduk slime, seperti itu. Kalau mau yang agak ekstrim lagi, kita bisa mengadon tepung. Jadi tepung kita olah sedemikian rupa untuk bagaimana dia melatih sensorinya. Saat kita mengadon tepung, itu juga melatih bagaimana sistem sensori proprioseptif. Jadi di tepung itu bisa ada sekalian taktil sama sistem proprioseptif. Kenapa proprioseptif bisa muncul? Karena pada saat kita meremas tepung, otomatis kekuatan tangan atau sistem proprioseptif terstimulus juga. Seperti itu. Dari hal yang paling sederhana lagi, ada lagi saat mandi. Jadi kalau bisa mandi nih, anak-anak menggunakan spons. Jadi tekstur sponsnya diganti-ganti. Kadang sponsnya yang lembut, nanti mandi siang atau mandi malam sponsnya diganti lagi yang agak kasar. Jadi anak-anak bisa merasakan, oh ini teksturnya kasar, oh ini teksturnya lembut. Nah nanti bisa diganti besok lagi menggunakan tangan kita. Nah, itu juga salah satu hal sederhana yang membantu stimulus di area sensori taktil pada anak. Seperti itu. Selanjutnya, aktivitas apa lagi yang membantu di sistem sensori? Dalam hal sederhana yang bisa kita lakukan tanpa alat adalah kita setiap hari memeluk anak, seperti itu. Jadi kita mengajarkan bahwa ada sentuhan dari pelukan kita. Nah, memeluk anak itu juga membantu untuk menstimulus area sensori, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu sensori vestibular dan proprioseptif. Dua sensori ini adalah sensori yang bisa kita kerjakan berbarengan, termasuk sensori taktil tadi. Ada beberapa aktivitas yang bisa langsung dikerjakan satu aktivitas 3 sensori sekaligus terstimulus. Apa saja itu? Seperti ini. Yang pertama, kita bisa mulai dengan aktivitas berguling. Nah, jadi anak berguling nih, berguling. Berguling itu terstimulus adalah vestibular dan proprioseptif. Kalau misalnya mau menstimulus taktil, bergulingnya tidak menggunakan baju atau bergulingnya
di tekstur. Jadi misalnya di karpet yang lembut, di karpet yang halus seperti itu, atau di karpet yang agak kasar. Nah, bergulingnya di situ. Jadi itu juga bisa membantu pada area 3 sensori tadi. Yang selanjutnya vestibular. Untuk membantu aktivitas vestibular adalah melompat. Jadi anak itu senang sekali kan melompat. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah melompatnya harus terarah. Jadi melompat dari suatu tempat ke tempat lain, atau melompat sambil mengambil benda seperti itu, atau melompat dari ketinggian ke bawah tapi sambil berhitung seperti itu. Jadi melompatnya bertujuan, tidak melompat sembarangan yang nah, itu tidak kita lakukan, tapi dihindari. Aktivitas selanjutnya bisa juga berjalan di papan titian. Misalnya kita nggak punya papan titian nih, bisa juga kita bikin dari guling atau dari kayu yang sederhana kita buat titian. Ataupun misalnya kita punya kursi-kursi kecil, bisa disusun kursinya panjang gitu. Misalnya punya sisi ujung misalnya punya sisi rumah atau apa gitu yang agak naik sedikit, nah itu bisa jalan di situ sambil membawa benda atau memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain seperti itu. Itu juga menstimulus vestibular serta proprioseptif. Yang sederhana yang sering bisa kita lakukan di rumah adalah berpelukan kembali. Nah, berpelukan kalau kita mau merangsang sistem taktil, berpelukannya tidak perlu pakai tenaga yang ditahan. Tapi kalau mau menstimulus proprioseptif anak, coba berpelukannya agak kita kerasin dikit. Jadi setelah agak keras, anak akan berusaha untuk melepaskan. Nah, itu terstimuluslah sistem proprioseptif pada anak saat anak memaksa untuk melepaskan badannya dari pelukan kita. Selanjutnya lagi, aktivitas apa yang bisa dilakukan di rumah saat santai. Jadi bisa juga kita nih bermain kayak mungkin waktu kecil tuh pernah bermain, jadi anak duduk di kaki kita terus mereka kayak diangkat-angkat sedikit. Nah, itu juga membantu untuk menstimulus sistem vestibular dan sistem proprioseptif. Tapi kata kunci dari semua aktivitas adalah usahakan saat melakukan itu dalam kondisi yang menyenangkan, tidak anak dalam tertekan, tidak anak dalam paksaan, karena kita berusaha melakukan aktivitasnya dengan menyenangkan, seperti itu konsepnya. Oke, mungkin itu saja aktivitas-aktivitas sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk meningkatkan sistem sensori taktil, proprioseptif, dan vestibular. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Bukan maksud saya di sini untuk menggurui atau mengajari, tapi hanya ingin berbagi ilmu yang sederhana ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.